Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya Zovan melawan 500 ahli di ranah virtual dan ditambah dengan 8 ahli di ranah Soul Fusion. Pertarungan jelas tidak berjalan mulus. Luka memenuhi tubuh Zovan, tapi dia terus bertahan dan bertarung selama 3 hari 3 malam. Setelah melalui semua itu, Zovan akhirnya sadar bahwa Cucu dan 2 orang lainnya saat ini seharusnya sudah hampir sampai di Sekte Swanglong. Karena itu, dia tidak lagi punya alasan untuk bertarung, dan kemudian dia menerima kematiannya. Lalu Zovan kemudian tumbang. Lalu di saat-saat terakhir, Yelin datang dan menghancurkan sisa tetua dan juga pasukan dari Sekte Tiandi yang mencoba untuk melenyapkan Zovan. Lalu kemudian Yelin membawa tubuh Zovan pergi ke dalam lautan api emas miliknya. Dan Anda yakin bahwa sebentar lagi kalian akan kangen dengan Zovan, karena di arc berikutnya Zovan tidak akan muncul. Di 2 atau 3 part ke depan, Zovan tidak akan menunjukkan dirinya dan itu akan fokus membahas pemberontakan dari Sekte Moche dan juga saat dimana orang-orang dari keluarga Luo akan bersinar. Dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya ke part 146. Part kali ini Anda ambil dari bab 781 sampai dengan 785. Di sisi lain, langit kini masih tampak gelap dan 3 sosok melintas di antara pepohonan. Mereka tidak lain adalah Cucu, Suwirohua dan juga Dan-er. Selama 3 hari 3 malam mereka terus berlari tanpa istirahat sama sekali. Dan kini Dan-er tampak sangat kelelahan lalu berkata pada Cucu, "Kak, kita sudah berlari selama 3 hari 3 malam. Mereka seharusnya sudah tidak lagi mengejar kita. Ayo berhenti sebentar, kita butuh istirahat." Suwirohua pun sependapat. Dia kemudian berkata, "Benar King Chen, fisikmu pun pasti sangat lelah sekarang. Apalagi kesedihanmu pasti semakin membuat tubuhmu menjadi lemah. Ini akan menjadi semakin berbahaya jika kamu terus memaksakan tubuhmu seperti ini. Kita lebih baik berhenti sebentar dan mungkin nanti Zovan akan segera menyusul kita." "Tidak. Ini adalah kesempatan yang sudah Zovan berikan pada kita dengan mengorbankan nyawanya. Karena itu aku tidak bisa mengabaikan itu dan bersikap santai. Dia mengatakan supaya aku tidak melihat ke belakang sekarang. Maka aku tidak akan membuang waktuku, bahkan jika itu hanya untuk 1 detik saja." Cucu kini tampak menggigit bibirnya dan kemudian dia berkata lagi, "Sebelum kita sampai di Sekte Swanglong, kita tidak boleh berhenti walau hanya sebentar." Boom. Tiba-tiba ledakan terdengar dari belakang punggung mereka, lalu disertai dengan gelombang panas yang menyebar ke segala arah. Bahkan saking kuatnya ledakan ini, mereka bertiga sampai terhempas hingga jatuh ke tanah saat terkena gelombang panas itu. Ketiganya kini menjadi suram dan mau tidak mau menoleh ke belakang. Kini mereka bisa merasakan udara panas menerpa wajah mereka. Padahal saat ini mereka sudah ribuan mil dari pusat ledakan itu. "Ya dewa, apa yang terjadi di sana? Dari mana api itu berasal?" kata Dan-er dengan wajah terkejut. "Mungkinkah itu dari tempat Kak Suwo?" "Dan-er!" bentak Suwirohua yang menghentikan ucapan Dan-er. Tapi Cucu kini tertegun. Dia tahu dari mana sumber ledakan itu berasal. Kini air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Cucu menangis dan berteriak, "Zovan! Zovan! Zovan! Zovan!" Melihat Cucu yang tampak kacau dan berniat untuk kembali, Suwirohua segera mengejarnya dan menarik Cucu sampai jatuh ke tanah. Dengan penuh kesedihan dia kemudian berkata, "King Chen, tenanglah. Kamu tidak bisa pergi ke sana sekarang. Siapapun yang pergi ke sana pasti akan langsung mati." "Aku tidak peduli. Zovan, Zovan!" Cucu memberontak sambil menangis dengan keras.
Suwiruhua tidak mungkin melepaskan cucu. Dia terus memegangi cucu untuk tidak pergi. Tapi kekuatan cucu tidaklah kecil dan dia masih terus memberontak. Sekarang Suwiruhua tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia memukul belakang kepala cucu dan membuatnya jatuh pingsan. Dan melihat Suwiruhua dan kemudian bertanya, "Kak Ruhua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita akan membawa King Chen ke Sekte Shuanglong. Hanya di sana kita bisa membuat dia lebih aman." "Lalu bagaimana dengan Kak Su?" Suwiruhua menoleh ke belakang dan kemudian dia berkata, "Api ini terlalu mengerikan. Bahkan kita tidak akan bisa menahan panasnya. Sekarang aku hanya bisa berharap bahwa Sofan akan baik-baik saja. Meskipun itu sangat mustahil." Kini Suwiruhua hanya bisa menghela nafas panjang dan matanya tampak penuh dengan kesedihan. Sampai akhirnya mereka pun membawa cucu untuk pergi ke Sekte Shuanglong. Di sisi yang lain, di Gunung Angin Hitam, seorang wanita tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berteriak, "Sofan!" Dia adalah Shuang-Er. Kini wajahnya dipenuhi dengan air mata dan kesedihan. Wajahnya memucat dan dia tampak ketakutan. Mendengar teriakan itu, pintu kamar dari Shuang-Er segera terbuka dan banyak orang yang berlari ke kamarnya. Di sana kini sudah ada Yuncang yang langsung bertanya, "Shuang-Er, ada apa denganmu? Kenapa kamu berteriak di tengah malam seperti ini? Apa yang terjadi?" "Nona Yuncang, Sofan, dia mati." Mulut Shuang-Er bergetar dan dia menangis terisak. Mendengar ini, Yun Hai sontak terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang Shuang-Er katakan, lalu dia berkata, "Nona Shuang-Er, apa yang kamu katakan? Bukankah dia sudah menikah dengan Kak King Chen dan menjadi master sekte dari Sekte Moche? Jadi bagaimana bisa dia mati saat dia seharusnya sangat bahagia saat ini?" Yun Hai tampak bingung. Lalu saat dia menoleh, dia juga melihat bahwa kakaknya saat ini sedang menangis terseduh-seduh. "Saya juga tidak tahu, tapi saya melihatnya. Saya benar-benar melihatnya. Dia jatuh dalam genangan darah, lalu terbakar oleh api emas yang sangat besar," kata Shuang-Er dengan wajah ketakutan. "Patriark, Nona Shuang-Er adalah orang bijak dari kekaisaran. Dia bisa melihat takdir dengan sangat baik. Bahkan jika Steward Zhuo bukan orang yang terikat oleh takdir, tapi firasat dari Nona Shuang-Er sangatlah tajam. Saya yakin pasti ada alasan di balik semua gambaran itu. Dan tentu saja Anda masih ingat akan apa yang sebelumnya saya katakan. Musuh pasti saat ini sudah mulai bergerak," kata Leng Wuchang yang juga ada di sana. Mata Yun Hai kini memadat dan segera melambaikan tangannya lalu berteriak, "Yunting, kemarilah. Cepat kirimkan pasukan mata-mata untuk menyelidiki keberadaan Sekte Moche. Bawa kabar tentang keadaan yang ada di sana secepatnya." "Baik," kata Lei Yunting yang kemudian menghilang dari tempat itu. Sekali lagi kita akan berpindah. Kita akan kembali menuju Sekte Moche. Sekarang kita berada di sebuah ruangan yang gelap dan hanya ada satu cahaya kecil yang menyinari seisi ruangan. Dan di sana terlihat sebuah sosok yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Siapa dia kalau bukan Paman Yuan? Lalu tiba-tiba pintu itu diketuk dari luar dan kemudian Paman Yuan berkata, "Siapa?" "Guru, ini aku muridmu. Murid datang untuk bertemu dengan guru," kata seseorang dengan suara yang sopan. Siapa lagi dia kalau bukan Xie Wuyue? Hanya dia murid dari Paman Yuan selain Sofan. Mendengar suara dari Xie Wuyue, Paman Yuan kemudian berkata, "Wuyue, kamu tidak pernah mengunjungiku selama ratusan tahun. Jadi kenapa hari ini kamu datang? Apa yang kamu inginkan?" "Guru, Anda begitu kejam. Apa yang aneh dengan murid yang sedang mengunjungi gurunya? Lagi pula selama ratusan tahun ini aku telah menjadi master sekte dan terpaksa menjaga wajahnya dan tidak bisa bertemu dengan guru.
Jadi sekarang murid ingin menebus kesalahan itu dan mengulang semuanya dari awal. Paman Yuan kini menyentuh janggutnya. Meski sejujurnya dia masih memiliki keraguan tentang ucapan dari Xie Wuyue, tapi sebagai seorang guru, dia tidak bisa mengabaikan muridnya begitu saja. Mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Xie Wuyue. Karena itu Paman Yuan kemudian berkata, "Masuklah." Dan kemudian segel di pintu batu itu terangkat dan perlahan pintunya terbuka. Di balik pintu itu kini Xie Wuyue berdiri dengan senyuman yang terlihat jelas di wajahnya. Lalu kemudian dia berjalan masuk ke arah Paman Yuan. Kini Xie Wuyue membungkuk 3 kali dan memberikan penghormatan pada Paman Yuan. "Guru, murid kali ini datang untuk bertemu dengan guru." Paman Yuan mengangguk sedikit, lalu kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Wuyue, sejak zaman dulu tidak ada orang yang masuk ke 3 aula harta tanpa alasan. Jadi apa alasanmu kali ini? Kenapa kamu datang menemuiku dan apa yang kamu inginkan?" "Guru, Anda salah paham. Murid tidak pernah memiliki niatan tersembunyi." "Wuyue, kamu tahu bahwa aku tidak bisa mempercayai ucapanmu dengan mudah. Lagi pula kamu bukanlah orang yang sederhana. Jadi tidak perlu basa-basi, katakanlah tujuanmu," kata Paman Yuan memotong. Wuyue kemudian merenung sejenak dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Guru memang adalah orang yang sangat bijak. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata guru." "Jadi apa yang kamu inginkan? Apa kamu masih ingin menjadi master sekte?" tanya Paman Yuan. Wuyue menyeringai dan kemudian dia mengangguk. "Tentu saja, sebuah wilayah tidak bisa berjalan tanpa adanya sang raja, bahkan jika itu hanya dalam 1 hari. Itu juga berlaku untuk sekte Moche. Dan sekarang Zhou Fan telah pergi meninggalkan sekte. Aku tidak bisa membiarkan kursinya kosong begitu saja. Dia baru saja dilantik menjadi master sekte, tapi dia sudah meninggalkan sekte untuk belajar di Akademi Shuanglong. Sungguh ceroboh. Bagaimana mungkin aku bisa melihat sekteku berjalan tanpa pengawasan seperti ini? Semua urusan master sekte yang ia tinggalkan akan menumpuk dan akhirnya akan menghambat perkembangan dari sekte. Aku tentu tidak mau kalau sekte ini mengalami kemunduran karena semua itu." "Wuyue, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula selama ada orang tua ini, urusan sekte semuanya akan teratasi. Selain itu aku juga memiliki beberapa orang yang bisa aku percayai untuk mengurus masalah-masalah tentang pembagian kerja di dalam sekte." "Guru, apa kamu lupa kalau kamu adalah leluhur dan tetua agung dari sekte? Bagaimana mungkin kamu mengurus masalah sekte ini dengan tanganmu sendiri? Lagi pula sejak aku menjadi master sekte, kamu tidak pernah lagi terlibat dalam urusan sekte. Lalu bagaimana bisa aku mempercayai kamu melakukan semua ini? Apalagi dengan situasimu sekarang, orang-orang pasti akan mulai bergosip kalau tetua agung telah bekerja sama dengan Zhou Fan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika rumor ini mulai menyebar, sekte akan mulai dilanda kekacauan. Memangnya siapa yang berani menyebarkan semua berita bodoh seperti itu?" kata Paman Yuan sambil menatap Xie Wuyue dengan tatapan tajam. Dia tahu benar bahwa semua itu hanyalah alasan dari Xie Wuyue. Kini Xie Wuyue benar-benar terintimidasi dan dia menundukkan kepalanya lalu berkata, "Maafkan saya guru, saya agak berlebihan. Tapi itu adalah ketakutan dari murid ini. Banyak tetua yang suka melakukan trik kotor selama ratusan tahun. Semuanya mencari keuntungannya sendiri dan murid tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada sekte. Apalagi setelah aturan dari leluhur dihapuskan, ini akan membuat semua orang menjadi goyah dan tidak stabil. Semuanya akan mulai menyalahkan guru karena ini. Sekarang aku bertanya, siapa yang berani menyalahkanku? Memangnya siapa yang ingin mengambil posisi master sekte? Sejak awal orang tua ini hanya bekerja untuk sekte, dan Zhou Fan adalah master sekte yang baru.
Tapi karena kualifikasinya, dia diminta untuk belajar di Akademi Swanglong. Ini bukanlah hal yang buruk. Ini justru akan membawa manfaat besar bagi sekte di masa depan. Karena itu orang tua ini akan menghandle semua tugasnya selama dia pergi. Dan ketika dia kembali, maka orang tua ini akan menyerahkan semua urusan sekte kembali kepadanya. Mendengar ini, kepala Wu Yue mulai berasap. Amarah perlahan memuncak. Lalu dengan wajah masam dia menatap Paman Yuan dan berkata dengan tatapan dingin, "Guru, kamu terlalu kejam. Kamu lebih suka menunggu anak itu kembali dan berkuasa daripada memberi aku kesempatan kedua. Aku bisa memimpin sekte ini, dan selama aku berkuasa selama beberapa dekade, aku yakin bahwa semua tetua akan kembali mendukungku. Aku yakin mereka semua akan sadar bahwa hanya aku, Xie Wu Yue, yang pantas menjadi master sekte mereka." "Wu Yue, kamu benar-benar belum merenungkan semua kesalahanmu dengan benar." Wajah Paman Yuan kini menjadi masam, lalu dia berkata dengan tegas, "Kepercayaan adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari usaha yang dilakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dari dominasi dan paksaan. Kamu bahkan belum bisa membuat orang lain percaya padamu dengan kemauan mereka sendiri. Dan kamu ingin kembali berkuasa? Sudah terlambat, Wu Yue. Sudah terlambat sekarang. Dengan sikapmu ini kau telah kehilangan kualifikasimu untuk menjadi master sekte. Sekarang, bahkan jika kamu menjadi master sekte pun, kamu tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Kamu sebaiknya merenungkan semua kesalahanmu ini. Kamu telah melenceng dari jalan iblis dan kamu seharusnya lebih baik mengenali dirimu sendiri. Datanglah padaku lagi jika kamu sudah menemukan pemahaman itu. Dan mungkin di saat itu, kamu bisa kembali menjadi master sekte yang sesungguhnya." Tangan Wu Yue mengepal dengan erat, lalu kemudian dia berteriak, "Jalan iblis? Guru, kamu mengatakan sesuatu yang ambigu lagi. Memangnya siapa yang akan mengerti dengan semua yang kamu ucapkan itu? Kau sekarang hanya membuat alasan karena kau tidak ingin menyerahkan posisi itu padaku." Mendengar itu, Paman Yuan menundukkan kepalanya dan dia kini tampak sedih. Dia benar-benar telah salah dalam mendidik muridnya yang bodoh ini. Wu Yue belum selesai bicara dan dia kemudian kembali berteriak, "Guru, Andalah yang telah meninggalkan aku. Aku sudah mencoba untuk menebus semua kesalahanku sebanyak yang aku bisa. Tapi Mata Wu Yue memadat dan tangannya mekar lalu berubah menjadi cakar naga. Teknik tingkat Swan, cakar naga. Gelombang kekuatan membengkak dan menyerang Paman Yuan dengan sangat cepat. Mata Paman Yuan pun mengembun. Dia tidak percaya bahwa muridnya yang bodoh ini bahkan berani menyerangnya. Sekarang, Paman Yuan tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kekuatannya. Ledakan energi keluar dari tubuh Paman Yuan dan ledakan menyebar dengan sangat cepat. Cakar naga Xie Wu Yue tiba-tiba terhenti dan tidak bisa lagi bergerak maju. Paman Yuan kemudian dengan santai meraih tangan Wu Yue, lalu melemparkan tubuh Wu Yue dengan satu tangan. Boom. Wu Yue membentur dinding seperti karung rusak. Dia mengepalkan tangannya dan perlahan mencoba untuk bangun. Wajahnya kini tampak suram dan kemudian dia muntah darah. Wu Yue, kau sudah gila. Kau bahkan mencoba untuk membunuh gurumu sendiri, kata Paman Yuan yang kini matanya tampak memerah sambil menatap Wu Yue. Tapi Wu Yue tampak tidak menyesal sama sekali dan dia berteriak, "Guru, kaulah yang sudah gila. Kau menurunkanku dari posisi master sekte dan kau adalah pengkhianat. Jadi bagaimana bisa kau masih mengharapkan aku untuk bersikap baik kepadamu?" "Wu Yue," bentak Paman Yuan. Dia kini benar-benar kecewa pada muridnya ini. Dia benar-benar murid yang durhaka. Gelombang fluktuasi kemudian segera menyebar dan cahaya biru menyelimuti seluruh ruangan itu. Wu Yue melihat semua itu dan kemudian tertawa.
Lima tetua kurang, kenapa kalian baru muncul sekarang? Kalian benar-benar tidak kompeten sekali sebagai pengawal dari tetua agung. Bagaimana jika sebelumnya aku berhasil melukai tetua agung atau mungkin membunuhnya? Apa kalian pikir kalian bisa menebus semua dosa itu? Tapi tetua lidah menjawabnya dengan santai. Kekuatan tetua agung adalah yang terhebat di seluruh sekte. Tidak ada satupun yang bisa melukainya. Apa kau pikir dengan kekuatan kecilmu itu kau bisa melawan tetua agung? Bodoh sekali. Sejak awal kami memang tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam masalah guru dan murid. Tapi kamu benar-benar murid yang tidak tahu terima kasih. Kali ini tetua agung telah menanggung semua urusan demi kemajuan sekte dan juga telah mengampunimu sebelumnya. Tapi kau bahkan berani mencoba untuk menyerang tetua agung. Jika bukan karena siasat dari tetua agung sebelumnya, kau pasti sudah mati dalam pemberontakan Zhoufan. Tetua agung telah menyelamatkan hidupmu, Wu Yue. Mendengar semua itu, Wu Yue menyeringai dan kemudian menyeka noda darah yang ada di bibirnya. Sayangnya aku juga telah memberikan kesempatan terakhir pada guruku. Andai dia mau kembali padaku dan membantuku, maka aku tidak akan membunuhnya. Tapi sayang sekali dia menolak itu. Jadi mari anggap kita impas sekarang. Bocah gila, apa kau pikir dengan kemampuanmu itu kau bisa melukaiku, Wu Yue? Lima tetua kurang dengarkan perintahku. Cepat tangkap pengkhianat Xie Wu Yue. Bentak Paman Yuan dengan wajah penuh amarah. Laksanakan. Segera lima tetua kurang mengangguk dan membentuk segel di tangannya. Lalu lingkaran biru menyebar ke arah Xie Wu Yue. Tapi Wu Yue kini tampak sangat tenang dan dia berkata, "Aku gila? Yuan Xianggang, jangan pikir karena kau tidak terkalahkan di sekte Moche maka kau tidak bisa terluka. Sebelumnya bahkan aku bisa saja membunuhmu dengan sangat mudah. Tapi aku tidak melakukannya karena aku ingin menyelesaikan hubungan guru dan murid di antara kita. Dan sekarang aku sudah tidak memiliki hutang apapun lagi padamu. Maka bersiaplah dan terima kematianmu." Setelah mengatakan itu, cincin di jari Xie Wu Yue mengeluarkan cahaya yang mengerikan dan ledakan energi menyebar ke seluruh ruangan. Boom! Cahaya biru dari kelima tetua kurang tiba-tiba hilang dalam sekejap dan mereka semua terlempar ke belakang. Mereka bahkan sampai dipaksa untuk muntah darah. Dan itu sungguh adalah nafas yang luar biasa. "Siapa itu?" teriak tetua kurang sambil melihat ke arah sumber kekuatan itu. Lalu sebuah suara terdengar dari telinga semua orang. "Lima tetua kurang dari sekte Moche, kalian memang bukan lawan yang mudah. Bahkan dengan serangan jiwaku pun kalian masih bisa bernafas. Sungguh luar biasa." Lalu sosok abu-abu keluar dari kepulan asap dan pria parubaya berbadan kekar muncul di depan semua orang. Melihat ini mereka semua terkejut dan tidak percaya. Paman Yuan pun sampai berseru, "Master Sekte Tianxing, Ren Xiaoyun?" "Benar sekali, itu adalah aku," kata Master Ren sambil tertawa. Lalu dia kemudian menoleh ke samping dan memuji Wu Yue. "Pikiran Master Sekte sungguh sangat cerdas. Aku tidak pernah terpikirkan bahwa kita bisa melakukan serangan kejutan dengan menggunakan cincin spasial seperti ini. Aku tidak menyangka bahwa Master Sekte sungguh sangat licik." Wu Yue kemudian membungkuk sedikit dan dia berkata, "Anda terlalu memuji. Aku hanya menggunakan trik yang digunakan oleh pengkhianat sekte sebelumnya. Aku juga tidak menyangka bahwa trik ini akan berhasil untuk menghadapi para orang tua ini." Kini Wu Yue menyeringai dan menoleh ke arah Paman Yuan. "Jadi tetua agung, apa sekarang kau sudah percaya akan ucapanku sebelumnya? Karena jika aku menyerangmu secara langsung, maka kau akan mati. Karena pada dasarnya bukan aku yang akan membunuhmu, tapi Master Ren lah yang akan mengambil nyawamu." Kini wajah dari Paman Yuan menjadi gelap dan dia menggertakkan giginya. Wu Yue kini tertawa dan dia berkata, "Sudah kukatakan, murid ini telah menunjukkan belas kasihan padamu.
Jadi dengan begini hutang telah terbayar lunas. Kenapa? Master Sekte Ren, Anda adalah Master Sekte di jalan kebenaran dan Anda adalah kepala dari 3 sekte pelindung Tianyu. Kenapa Anda malah bekerja sama dan melakukan tindakan yang tidak terhormat seperti ini? Kata Paman Yuan sambil memandang Master Ren. Tapi Master Ren mengambaikan tangannya dan mencibir. Tidak, Tetua Agung, Anda salah paham. Saya di sini hanya untuk membantu Master Sekte Xie untuk membunuh iblis dan mengurus kekacauan yang ada di sektenya. Omong kosong. Dengan tindakanmu ini artinya Sekte Tianxing telah secara terang-terangan ikut campur dalam urusan Sekte Mocheku. Apa Anda tidak takut kalau Sekte Xuanglong akan mengejar sektemu di masa depan? Kau benar-benar harus mencari alasan yang bagus. Bahkan jika Anda mengatakan kalau Anda membantu Xie Wuyue pun, itu tidak akan memberikan pengampunan pada kalian semua. Master Sekte Ren kini tertawa. Tetua Agung memang orang yang sangat bijaksana. Tapi Anda tidak perlu mengatakannya, karena aku sudah memikirkan semuanya. Kami dari Sekte Kebenaran tidak seharusnya ikut campur dalam urusan Sekte Iblis. Karena itu, kami cukup membuat tidak ada orang yang pernah mendengar tentang masalah ini. Jadi itu adalah rencana kalian. Sekarang aku bisa mengerti, kata Paman Yuan. Lalu Paman Yuan kembali menatap Wu Yue dan berkata dengan penuh amarah. Wu Yue, kamu telah bekerja sama dengan pihak asing untuk menyerang guru dan sektemu sendiri. Sekarang apa kau pikir kau masih pantas untuk menduduki posisi Master Sekte? Wu Yue membantah. Bekerja sama dengan pihak asing? Tidak. Bukankah Sofan juga membawa orang luar untuk mengambil alih posisiku? Lantas kenapa kamu justru membantunya? Kau dan Sofan tidaklah sama. Dia membawa orang-orangnya sendiri dan tidak merugikan sekte. Sedangkan kau justru membawa sekte Tianxing datang ke dalam sekte. Berapa banyak yang kau berikan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ini? Bentak Paman Yuan. Wu Yue kembali mengepalkan tangannya karena tidak bisa membalas ucapan dari Paman Yuan. Lalu Master Ren yang melihat dari samping tiba-tiba tertawa. Karena Master Sekte Xie tidak bisa menjawabnya, maka biarkan saya yang membantu menjawab pertanyaan ini. Saya datang untuk membantu Master Sekte Xie untuk mengatur ulang sektenya. Dan untuk bantuan ini dia memberikan kami 5.000 batu roh suci. Meski sebenarnya bukan karena hadiah ini kami membantunya. Kami datang kemari untuk membantu membalas dendam Sekte Xuantian yang telah kalian hancurkan. Dan Master Sekte Xie berjanji bahwa dia akan membunuh mereka semua yang terlibat dalam masalah dengan Sekte Xuantian. Mendengar itu tubuh Paman Yuan terguncang. Dia kemudian menatap Wu Yue dan dengan penuh amarah dia berkata, "Bocah bodoh! Kau bahkan tidak ragu memberikan setengah pencapaian sekte dalam turnamen naga ganda. Kau bahkan tidak ragu untuk membantai keluargamu sendiri. Kau benar-benar sudah gila." Wu Yue kini terdiam untuk beberapa saat. Lalu kemudian dengan suara dingin dia berkata, "Pak Tua, asal kau tahu bahwa jika sekte ini tidak menjadi milikku, maka tidak ada alasan untukku mempertahankan sekte ini. Jika orang-orang tidak mau mendengarkanku, maka aku akan membantai mereka semua." Kau bocah sinting. Kau tidak ada bedanya dengan Kaisar Yuan. Kau benar-benar tidak layak untuk menjadi Master Sekte. Kau bahkan tidak layak hidup. Dan orang tua ini akan menggantikan para leluhur untuk mengambil nyawamu, teriak Paman Yuan. Paman Yuan segera bergegas ke depan dan ledakan energi terpancar dari seluruh tubuhnya. Kekuatannya sungguh mengerikan. Bahkan Xie Wuyue sampai tidak mampu untuk bergerak. Tapi ketika Paman Yuan hampir menyentuh Xie Wuyue, Master Ren tertawa dan memblokir serangan itu. "Tetua Agung, Anda tidak akan bisa membunuhnya selama masih ada saya di sini. Jangan mengabaikan saya. Karena kali ini kami datang untuk kesepakatan bersama dengan Master Sekte Xie. Jika dia sampai mati, maka semua kesepakatan itu akan kacau." Mata Paman Yuan kini menajam. "Master Ren, Anda tidak perlu khawatir.
karena tahun depan di hari yang sama itu akan menjadi peringatan kematianmu." Mendengar itu Master Ren menyeringai. Yuan Xinggang memang adalah orang yang sangat percaya diri. Sayangnya kau lupa bahwa dirimu hanyalah berada di ranah penempaan tulang, sedangkan aku sudah menerobos ke tahap 2 ranah Soul Fusion. Apa kau pikir kau bisa melawanku? Konyol sekali. Dan kemudian benturan keras terjadi. Pukulan keras Paman Yuan ditahan oleh Master Ren dan akhirnya mereka berdua pun terkena rebound. Master Ren terkejut dan dia kini dipaksa mundur hingga 10 langkah. "Hah? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tetua Agung, apa kau juga telah menerobos ke ranah Soul Fusion?" "Hah?" Wu Yue pun tampak terkejut ketika mendengar itu. Tidak mungkin. Guru mengatakan bahwa fisiknya tidaklah baik dan kultivasinya terhenti di ranah penempaan tulang. Dia bahkan mengatakan kalau dia tidak akan bisa berkembang. Jadi bagaimana mungkin dia mencapai ranah Soul Fusion? Tapi kini Paman Yuan berdiri dengan tenang, lalu tubuhnya mulai ditutupi oleh sisik naga. Dia kemudian berkata, "Orang tua ini memang sangat beruntung karena bisa bertemu dengan Sofan. Dia telah memberikan orang tua ini pil Tong Tian dan membantu masalah tubuh fisik yang lemah. Dan sekarang setelah jiwa naga orang tua ini melebur dengan tubuh fisik ini, maka tubuhku akan sekuat tubuh naga bumi. Bahkan jika orang tua ini harus berhadapan dengan musuh di ranah Soul Fusion pun, orang tua ini tidak akan gentar." Mendengar ini Master Sekte Ren tampak masam. Sial, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Sepertinya aku terlalu meremehkanmu dan lupa kalau kau adalah Tetua Agung. Kini aku sadar bahwa kamu memang layak menyandang gelarmu itu. Tapi ketika Xie Wuye mendengar ini, dia justru semakin marah. "Jadi karena alasan ini kamu bersikap begitu baik pada Sofan. Kau bahkan tidak ragu membantunya untuk mendapatkan kursi Master Sekte." "Wu Yue, jaga bicaramu. Aku tidak pernah mencampur adukan urusan sekte dengan urusan pribadi. Alasan orang tua ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Bagaimanapun, orang tua ini membantu Sofan karena kemampuan dan potensinya. Dia memang jauh lebih baik daripada kamu. Dia pasti akan membawa Sekte Moche menuju kejayaannya, dan kehancuran hanya akan datang jika Sekte Moche masih berada di tanganmu. Sekarang sudah terbukti, kau bahkan tidak ragu memasukkan serigala ke dalam rumah. Kau memang tidak pantas menjadi penguasa. Kau telah menentang kehendak langit dan kau pasti akan mendapatkan hukumannya." "Cukup orang tua. Kau terlalu banyak bicara. Kau bahkan lebih menyukai orang asing daripada muridmu sendiri. Maka sudah tidak ada lagi alasan untukmu hidup sekarang. Lebih baik kau mati," teriak Wu Yue. "Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati terlebih dahulu," kata Paman Yuan yang kemudian langsung bergegas menyerang Xie Wuyue dan Master Ren. Kekuatannya sungguh dahsyat, bahkan formasi tingkat 9 yang dipasang di ruangan itu pun sampai bergetar karena tidak mampu menahan kekuatan mereka berdua. Kali ini benturan antara Master Ren dan Paman Yuan tidak terhindarkan lagi. Pukulan demi pukulan terus beradu dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Melihat ini Master Sekte Xie Wuyue ketakutan. Jika dia terus berada di sana, maka dia hanya akan menjadi sasaran empuk dan dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Karena itu dia pergi dan mencoba untuk menyelinap. Sayangnya Paman Yuan tahu pikiran bodoh dari muridnya itu. Lalu dia segera berteriak, "5 tetua kurong, tangkap pengkhianat itu untukku." "Baik," teriak kelima orang tua itu dan kemudian bergegas ke arah Xie Wuyue. Sial, Xie Wuyue segera membentuk segel dan naga segera keluar dari tubuhnya. Meski itu bukanlah jiwa naga bumi ataupun jiwa naga surgawi, tapi bentuk jiwa naga adalah salah satu bentuk dari jiwa binatang yang berada di jajaran atas. Karena itu bahkan jika tetua kurong menggunakan formasi mereka pun, mereka masih tidak bisa menangkap Xie Wuyue dengan mudah. Karena itu sekarang pertarungan di antara mereka terus berlangsung. Sedangkan di luar ruangan itu ternyata perang juga sudah pecah. Kini ada banyak sekali ahli dari Sekte Xuan Tian dan Sekte Tianxing yang bergabung dengan fraksi Tetuasi. Mereka kini melawan para tetua dan murid dari fraksi Sofan.
Kekuatan mereka jelas tidaklah sebanding, apalagi sekte Tianxing yang memiliki kekuatan dari mantan 3 sekte tengah. Dengan mudah mereka semua menekan para tetua yang berada di fraksi Shofan. Mereka semua tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Tetua Xi melihat semua ini dengan tatapan dingin dari kejauhan. Lalu sebuah suara terdengar dari belakang. Sepertinya setelah perang saudara terjadi, Anda masih tidak tega melihat semua ini. Tetua Xi menoleh dan wajahnya agak terkejut. Master Sekte Xuan, rupanya Anda datang kemari. Sepertinya Anda sekarang sangat menikmati balas dendam Anda kali ini. Harus kuakui bahwa ini memang sedikit menghibur, kata Master Sekte Xuan sambil menyeringai. Tapi sepertinya Tetua Xi masih sulit untuk menerimanya. Bahkan jika mereka yang dibantai adalah lawan di masa lalu, tapi sepertinya Tetua Xi tidak bisa menganggap itu sebagai hal kecil. Apakah mungkin Tetua Xi masih memiliki keraguan-raguan saat ini? Ucap seseorang yang baru saja datang. Tetua Xi terkejut dan matanya memadat. Hah? Kamu? Tetua Xi tidak kuasa untuk menyebutkan nama dari orang yang baru saja datang ini, karena dia adalah tetua agung dari sekte Tianxing. Orang yang memegang julukan pedang langit Tianxing dari 1 pedang dan 5 naga pelindung Tianyu. Orang ini tampak tidak terlalu tua, bahkan usianya masih sekitar 30 tahunan. Tapi dia sungguh sudah hidup untuk waktu yang lama, dan dia adalah orang terkuat di antara 3 pelindung Tianyu. Setelah beberapa saat Tetua Xi dengan wajah ketakutan memberi hormat. Selamat datang senior, terima kasih Anda sudah berkenan datang dari jauh. Mohon maafkan saya karena terlambat menyambut Anda. Saya tidak tahu kalau Master Ren bahkan sampai meminta Tetua Agung untuk turun dari gunung. Tidak, aku tidak datang karena permintaannya. Aku datang karena keinginanku sendiri, jawabnya. Dari 9 sekte di Sisou, tidak banyak orang tua yang bisa menghentikanku. Bahkan para tetua agung dari sekte tengah dan atas. Dan meski aku yang paling muda, tapi kami semua saling menghargai satu sama lain. Mendengar ini Tetua Xi terkejut dan wajahnya menjadi muram. Dia kemudian bergumam, apakah orang tua ini berniat membantu Paman Yuan? Jika memang iya, maka semua rencana mereka pasti akan gagal. Tapi Tetua Agung dari sekte Tianxing mengetahui pikiran dari Tetua Xi dan kemudian dia berkata, tidak perlu khawatir, karena Master Sekte sudah mengambil keputusan untuk masalah ini, maka aku tidak akan ikut campur. Aku datang kemari karena aku ingin melihat orang tua itu untuk terakhir kalinya sebelum dia mati. Dan ku dengar saat ini Master Sekte Ren sedang melawan mereka sendirian. Jadi di mana mereka sekarang? Mereka saat ini ada di ruangan rahasia di aula Master Sekte, kurang lebih 1 mil jauhnya dari tempat ini, kata Tetua Xi. Orang tua itu segera mengangguk lalu kemudian terbang. Tapi sebelum dia pergi jauh, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Aku hampir lupa. Tetua Xi, jadi apa jawabanmu untuk pertanyaanku tadi? Tetua Xi tampak bingung dan tidak bisa menjawabnya. Melihat itu, orang tua ini tertawa dan kemudian berkata, di masa lalu sekte Moche bisa bertahan karena ada dia. Tapi setelah ini, maka semuanya akan hilang. Setelah mengatakan itu, Tetua Agung kemudian pergi dan tidak menoleh ke belakang lagi. Tetua lain kini mendekati Tetua Xi dan bertanya, Tetua Xi, memangnya sehebat apa orang tua itu dan mengapa dia menjadi begitu sombong? Diamlah, bentak Tetua Xi. Kau tidak tahu betapa mengerikannya orang tua ini. Bahkan Master Sekte dan seluruh sekte tidak ada yang berani untuk membantahnya. Jika dia mau, bahkan dia bisa menghancurkan seluruh sekte hanya dengan 1 pukulan. Hah? Tetua Xi, mungkinkah dia? Benar. Dia adalah tetua agung dari sekte Tianxing yang memiliki julukan pedang langit Tianxing, Xiao Yusang, kepala dari 1 pedang 5 naga pelindung Tianyu. Aku ingat saat dulu sekte Tianxing masih berada di 3 peringkat bawah. Orang tua itu datang ke turnamen naga ganda dan menghancurkan semuanya. Dia kemudian berhasil membawa sekte Tianxing memasuki jajaran 3 sekte tengah. Dan tidak hanya itu,
Dia juga terpilih untuk belajar di Akademi Shuanglong. Prestasinya tidak jauh berbeda dengan Zhou Fan. Dia juga adalah monster yang sesungguhnya. Kenali pahlawan dan hargai pahlawan. Orang tua ini memiliki hubungan yang akrab dengan tetua agung. Bahkan dia datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuknya. Sungguh, Yuan Xinggang bukanlah orang yang biasa. Tapi sayang sekali, dia harus mati hari ini, kata tetua Si sambil menyeringai. Dan sekarang kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain. Di sana di ruangan tersembunyi, gelombang kuat terus meledak dari waktu ke waktu. Lalu formasi yang ada di sana pun terus terguncang seolah bisa hancur kapan saja. Dan sekarang Paman Yuan masih terus bertukar pukulan dengan Master Ren. Pukulan dari ahli di ranah Soul Fusion memang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan gelombangnya saja bisa membunuh ahli di ranah virtual dengan mudah. Karena itu, 5 tetua kurang bahkan harus sampai menghindar untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Wu Yue pun kini tampak sangat cemas. Keringat dingin mengalir deras di kulit kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Paman Yuan benar-benar mengimbangi Master Ren. Bahkan sekarang, dia justru semakin mendominasi Master Ren. Jika ini terus berlanjut, maka situasi akan menjadi semakin berbahaya dan misinya pun akan terancam gagal. Sekali lagi Xie Wuyue melepaskan jiwa naganya dan menekan domain Kurong. Dia masih mencoba untuk melepaskan diri dari tempat itu. Tapi semua usahanya benar-benar sia-sia. Domain Kurong saat ini masih jauh lebih kuat daripada dirinya. Boom. Ledakan kembali terjadi saat lengan Paman Yuan sudah menjadi cakar naga dan berbenturan dengan pukulan dari Master Ren. Rebound kembali terjadi dan Master Ren dipaksa mundur hingga beberapa langkah. Paman Yuan pun tidak membuang waktu. Dia segera maju dan melepaskan 3 pukulan di dada Master Ren. Master Ren terlempar ke belakang dan darah menyembur dari mulutnya. Kini dia jatuh dan wajahnya pun tampak pucat. Master Ren, teriak Xie Wuyue. Ini sungguh buruk bagi Xie Wuyue karena ini bisa menjadi akhir dari pemberontakannya. Dan benar saja, tetua Kurong pun kini segera memobilisasi tali hijau yang ada di dalam domain Kuron miliknya. Lalu kemudian dia mengikat jiwa naga Xie Wuyue. Semakin lama lilitan itu menjadi semakin erat dan membuat jiwa naga pun terluka parah. Sudah berakhir. Sus. Paman Yuan melepaskan pukulan lagi ke arah Master Ren. Pukulan itu sungguh kuat dan membuat angin sampai terbelah. Sedangkan Master Ren kini tidak bisa bergerak. Lukanya cukup parah sampai dia bahkan sulit untuk menggerakkan kakinya. Ini adalah jalan buntu dan dia bahkan sampai menyesal karena menerima permintaan dari Xie Wuyue. Sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan lagi selain menutup mata dan berdoa. Boom. Benturan keras terjadi lagi. Formasi pelindung pun bergoncang semakin keras. Master Ren masih menutup mata, tapi dia tidak merasakan sakit atau apapun yang dia rasakan kali ini. Saat kepulan asap mulai menghilang, kilatan cahaya pedang muncul dari balik kepulan asap itu. Dan Paman Yuan ternyata terkena rebound dan dipukul mundur hingga puluhan langkah. Dengan tatapan dingin sosok pria berusia 30 tahun berdiri di samping Master Ren. Dia adalah orang yang ternyata menahan pukulan dari Paman Yuan. Yuan Xinggang, lama tidak bertemu, katanya sambil tersenyum tipis. Xiao Yunsang, ternyata kau juga datang hari ini, kata Paman Yuan. Mereka kini saling menatap satu sama lain untuk beberapa waktu tanpa mengatakan apapun. Dan setelah itu Paman Yuan tersenyum lalu berkata, Tetua Agung Xiao, sudah lama kita tidak bertemu dan sepertinya kamu menjadi semakin kuat. Sungguh tidak seperti rumor yang beredar. Oh benarkah? Sepertinya kamu pun menjadi semakin kuat. Bukankah ini kekuatan dari ranah Soul Fusion? Kata tetua Xiao. Di sini aneh memanggil dia dengan sebutan tetua Xiao ya biar nggak kepanjangan, karena Xiao Yunsang dan tetua agung jadi kepanjangan, maka aneh singkat menjadi tetua Xiao. Yuan Xinggang,
Kamu benar-benar membuatku terkejut lagi kali ini. Bahkan dengan kualifikasimu itu, kamu seharusnya bahkan tidak bisa menerobos. Tapi kamu sungguh melampaui ekspektasiku. Kamu terus berkembang sampai akhir dan kamu benar-benar telah membuka mataku lagi kali ini. Paman Yuan kini hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar semua itu. Sayangnya ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Jadi, apa kau datang untuk membunuhku? Awalnya tidak. Aku datang hanya karena aku mendengar kalau sekteku memutuskan untuk menyerang sekte Moche. Karena itu aku ingin datang melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Tapi siapa sangka bahwa kau melewati semua ekspektasiku. Bahkan, aku sepertinya harus turun tangan dalam masalah ini. Jadi Yuan, kamu tentu tahu temperamenku dan aku juga tahu baik temperamenmu. Aku masih ingat jelas akan sumpah kita di masa lalu. Jadi mari akhiri ini. Lagi pula kita sudah bertarung 101 kali dan ini akan menjadi pertarungan ke-102. Ini akan menjadi pertarungan terakhir di antara kita. Kita akan putuskan siapa yang akan menjadi pemenang di antara kita kali ini. Paman Yuan pun mengangguk. Baiklah, aku juga ingin kamu melihat hasil dari latihan orang tua ini setelah bertahun-tahun mengurung diri. Yuan, aku bisa merasakan kekuatanmu memang meningkat, tapi kau masih tidak cukup untuk melukaiku. Kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya, kata Paman Yuan. Lalu segera energi meledak dari seluruh tubuh Paman Yuan. Sisik naga menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ini jelas adalah teknik soul melting dari Paman Yuan. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan itu membuat Master Ren benar-benar terkejut. Tidak, kekuatan ini, bagaimana bisa seorang ahli yang baru saja menerobos ranah Soul Fusion mengeluarkan energi sebesar ini? Tetua Xiao pun menyeringai. Yuan, kamu memang selalu membuatku terkejut. Tapi karena kamu sudah bersungguh-sungguh maka aku pun tidak akan bermain-main. Setelah mengatakan itu, Tetua Xiao membentuk segel di tangannya dan kemudian segera pedang tajam muncul di sekitar tubuhnya. Teknik pedang langit pemotong jiwa. Tubuh Paman Yuan bergetar. Sial, orang ini benar-benar layak menyandang nama pedang langit. Dan segera kedua orang itu bergegas untuk menyerang satu sama lain. Auman naga memecah langit dan serangan pedang jatuh seperti meteor. Swing. Tidak ada ledakan. Semuanya terjadi dalam waktu singkat dan hasilnya pun sudah terlihat. Tubuh Paman Yuan jatuh dan dia berlutut di tanah. Lalu dari sudut mulutnya mengalir darah segar, tapi wajahnya tampak sangat tenang, seolah-olah dia itu sudah menduga hasil dari pertarungan ini. Aku masih saja gagal dan tidak ada yang berubah. 101 kali kita bertarung dan kau selalu memenangkannya, kata Paman Yuan dengan tenang. Tetua Xiao tampak diam dan dia tidak mengatakan apapun. Meski dia menang, tapi dia tidak merayakannya, karena ini juga menjadi suatu kehilangan baginya. Sedangkan di sisi lain, Master Ren segera berseru, "Aku tidak menyangka tetua agung akan sekuat ini. Dia bahkan mengalahkan orang tua ini hanya dalam satu gerakan. Sungguh luar biasa, sungguh bisa diandalkan." Mendengar itu Xie Yue pun tidak bisa membendung kebahagiaan di wajahnya. Orang tua, kau sekarang sudah tidak bisa lagi membunuhku. Aku akan kembali menjadi Master Sekte dan sekarang matilah tua bangka. Paman Yuan kini menjadi semakin lemah. Dia kemudian berkata, "Wu Yue, bahkan jika orang tua ini mati hari ini, aku pasti akan membawamu mati bersamaku." Paman Yuan mengepalkan tangannya dan segera melompat ke arah Xie Yue. Dia mengerahkan semua energi yang tersisa di tubuhnya dalam pukulan ini. Segera Wu Yue menjadi sangat ketakutan karena meski Paman Yuan sudah hampir mati, tapi pukulan kali ini bisa saja membunuhnya. Dia secara refleks menutupi bagian kepalanya dan tampak ketakutan. Tapi Master Ren segera berseru, "Tetua Agung, jangan biarkan orang tua itu membunuh Master Sekte Xie. Jika tidak maka Sekte Tianxing kita akan dalam masalah yang besar." Boom.
Paman Yuan tidak bergerak tepat saat akan memukul kepala Xiao Yue. Darah mengalir dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Tetua Xiao mencabut pedang di tangannya, lalu mengibaskan darah yang masih tertinggal. Dia telah menusuk Paman Yuan dari belakang dan wajahnya kini tampak sangat dingin. "Tetua Agung!" teriak kelima tetua kurong. Domain mereka langsung hancur dan mereka bergegas ke arah Paman Yuan. Melihat ini Master Ren tertawa dan kemudian dia mengepalkan tangannya. "Master Sekte, kita telah berhasil. Selamat." "Benar, terima kasih Master Sekte Ren. Sekarang semuanya sudah selesai. Sisanya aku hanya harus mengendalikan yang tersisa." kata Xiao Yue sambil mengepalkan tangannya. Lalu Xiao Yue kini menatap Paman Yuan dan berkata, "Tetua Agung, maafkan aku, tapi kau masih belum bisa membunuhku sampai kematianmu datang. Jadi sekarang sekte akan kembali menjadi milikku, dan kematianmu akan menjadi tanda bagi semua orang bahwa siapapun yang berani melawanku maka mereka akan mati." Xiao Yue mengangkat tangannya, lalu dia melepaskan cakar naga ke arah 5 tetua kurong yang saat ini ada di dekat Paman Yuan. Benturan keras tidak terelakkan dan mereka terlempar jauh ke belakang. Mereka kini terluka parah dan tidak bisa memberikan perlawanan. Satu persatu dari mereka akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan yang terakhir adalah Tetua Lidah. Sebelum dia mati, dia berkata, "Tetua Agung, maafkan kami. Kami 5 bersaudara akan pergi terlebih dahulu." Dan akhirnya 5 tetua kurong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Paman Yuan dengan sisa-sisa kekuatannya pun mencoba untuk berdiri. Lalu dia menatap Tetua Xiao dan berkata, "Xiao Yun Sang, sudah lama kita tidak bertemu. Tapi akan kukatakan satu rahasia lagi, bahwa aku memiliki seorang murid. Dia adalah jenius di antara para jenius, dan suatu hari dia akan melampauimu. Aku harus akui bahwa orang tua ini tidak berguna, tapi murid dari orang tua ini akan menggantikanku. Dia adalah kebanggaanku." Paman Yuan batuk darah. Dan kemudian dia melirik Xiao Yue, lalu dia berteriak dengan penuh amarah, "Yue, kamu memiliki iblis besar di dalam hatimu, dan Sekte Moche akan hancur di tanganmu. Diam tua bangka, kau lebih baik terima saja kematianmu. Akulah yang membawa Sekte Moche sampai di titik ini, dan Zuofan hanyalah bidak caturku. Aku akan membawa kejayaan bagi Sekte Moche di masa depan. Dengarkan aku tua bangka." Sayang sekali, Paman Yuan sudah tidak bisa lagi mendengar apapun. Dia telah mengembuskan nafas terakhirnya. Warna kulitnya mulai memudar dan sudah tidak ada lagi jejak kehidupan di wajahnya. Paman Yuan mati. Tetua Xiao melihat Paman Yuan dan menghela nafas panjang. "Yuan, kamu benar-benar menyedihkan. Kamu pergi tanpa meninggalkan apapun." Sebelum Tetua Xiao menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat ini Master Ren terkejut dan kemudian segera bertanya, "Tetua Agung, ada apa denganmu?" Tetua Xiao melambaikan tangannya dan dia menyadari bahwa dia pun sekarang terluka. "Aku tidak menyangka bahwa di pertandingan ke-102 kali ini aku benar-benar dikalahkan. Yuan, kamu bukanlah orang yang tidak berguna. Kamu sesungguhnya adalah jenius sejati di Shisho. Kamu adalah jenius yang jauh lebih baik daripada aku. Bahkan seharusnya dirimulah yang mendapatkan kesempatan pergi ke Akademi Swanglong," kata Tetua Xiao sambil menghela nafas. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dengan kesedihan di hatinya. Master Ren tampak bingung. Dia kemudian segera mengikuti Tetua Xiao dan meninggalkan tempat itu. Lagi pula saat ini tugasnya sudah selesai. Semua yang ada di sana akan menjadi urusan dari Xiao Yue. Dan akhir cerita ini adalah Paman Yuan meninggal. Kita akan jumpa lagi di next video. Dan see you again. Bye.